Halo, saya dengan Bram dan ini adalah Biar Bram Bahas. Hari ini kita mau mulai podcast Biar Bram Bahas. Cuman biar lebih menarik, saya perkenalkan dulu nih. Karena tokoh saya ini kayaknya lebih jarang dikenal secara publik. Walaupun sebenarnya temennya banyak dan jadi semua yang sudah dilakukan juga banyak sekali ceritanya. Jadi langsung saya perkenalkan dulu ya. Tamu saya hari ini adalah seorang yang terlibat di waktu kuliah dulu terlibat di himpunan mahasiswa Islam. Kemudian setelah kuliah juga aktif di Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau KAHMI. Dia juga aktif di Punten itu nanti kita dengar ceritanya dari dia. Habis itu juga pernah aktif di juga aktif di Pomda Psikologi UI gitu, dan masih banyak lagi ceritanya. Kita coba dulu kalau gitu ya. Selamat datang Pak Bagus. Selamat petang juga. Apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Jadi Pak Bagus, kita pengen lebih kenal nih. Kayak ceritanya banyak banget ya Pak Bagus, sudah macam-macam nih. Boleh ceritain dulu Pak Bagus, mungkin backgroundnya, keluarganya mungkin? Kalau keluarga sih biasa aja. Saya keluarga dari ayah saya, ibu saya almarhum dari Banten. Kemudian biasa kalau dari Banten tuh biasanya kalau nggak sekolah ke Bandung atau ke Jakarta. Oh. Tapi Gitu. keluarga kita memilih Jakarta karena lebih dekat. Jadi kita kuliah atau sekolah tuh di Jakarta dulu. Saya dulu SD-nya di Banten. Di Banten. Sampai dengan Jawa Barat waktu itu ya Pak? iya, Jawa Barat. Iya. Kemudian setelah kelas 3 kita pindah ke Jakarta, langsung meneruskan di Jakarta sampai dengan kuliah dan sampai selesai di Jakarta gitu. Gitu. Apalagi kira-kira. Terus kata-katanya dengar-dengar Pak Bagus ada merger katanya. Merger, oh iya. Maksud saya dulu pernah nikah emang tahun 72. Kemudian pada tahun 93 istri yang pertama tuh meninggal. Suruh berduka ya Pak? Kemudian setelah tahun itu kan 93, 96 saya bagaimana karena memerlukan juga pendamping untuk melangsungkan kehidupan saya. Bukannya 95 Pak? 95. 95. Saya meninggal 93, 95. 92 meninggal. Kemudian ya hidup seperti biasa. Cuman saya karena dari dulu adalah aktivis jalan mahasiswa, jadi selama kuliah sampai sekarang pun selalu ikut memperhatikan kegiatan masyarakat. Misalnya waktu kuliah saya pernah jadi ketua senat, kemudian sebelumnya ketua BPM, Badan Perwakilan Mahasiswa. Itu jadi kalau zaman sekarang ketua BEM sama ketua MPM artinya? Iya kayak gitu, tapi fakultas. Fakultas. Kemudian setelah itu saya langsung di UI juga, di UI sebagai ketua dewan, salah satu ketua dewan, karena ketua dewannya itu zaman Malari kan sudah ditangkap, semua ditangkap ketuanya itu. Kemudian saya rektor mengganti pengurusan baru, termasuk salah satu saya sebagai ketua. Kemudian terpanggil dalam kegiatan mahasiswa tersebut pada tahun 1999 saya diangkat jadi ketua Mapram seluruh UI. Jadi di fakultas kita ada 12 fakultas. Tiap fakultas ada ketua Mapramnya. Nah, saya itu diangkat menjadi ketua Mapram seluruh UI, seluruh fakultas. Jadi zaman itu siapa yang pernah diospek Bapak ini tuh? Coba ingat-ingat. Iya, banyak beberapa setelah saya terjun, ketemu beberapa teman-teman bisa di beberapa bank bahwa dia masih ingat bahwa tanda tangan Mapramnya itu ijazah saya yang tanda tangan. Oke. Ya begitulah. Setelah itu aktif di mana Pak? Waktu itu katanya pernah kerja di Jabesmen katanya. Iya, jadi selesai itu biasa kita melakukan selesai kerja kan. Saya kerja waktu itu di industri bahan bangunan, Jabesmen. Nah, di Jabesmen itu lama sekali saya, sampai kira-kira sampai itu kan masuk saya 75. Kemudian sampai tahun 2000 lebih kali, antara 2000 sampai kurang 2000 lebih. Sekitar 25 tahunan. Iya, 25 tahun. Tapi sampai saat sekarang saya masih digunakan
jadi diangkat dari ketua asosiasi fiber semen. Jadi Figma. Figma ya. Saya ketua umum sampai sekarang. Saya pernah mengajukannya untuk mengundurkan diri, tapi tetap pertahankan dulu. Jadi udah berapa tahun saya bisa dari tahun. Kalau Figma tuh handle-nya apa ya, Pak? Figma itu asosiasi. Jadi di Indonesia itu ada beberapa pabrik yang menggunakan bahan baku fiber semen. Nah itu ada kira-kira kalau yang industri fiber semennya itu produknya untuk buat roof, buat panel dan sebagainya, itu ada kira-kira 11 perusahaan. Tapi selain itu ada juga perusahaan-perusahaan brake lining, ya rem kampas mobil tuh menggunakan fiber juga. Jadi banyak. Jadi kita ada asosiasi fiber semen, ada juga forum komunikasi fiber semen yang menggunakan fiber semen untuk kampas rem mobil. Sekarang masih berjalan sampai sekarang, dan kita menjadi anggota internasional dari fiber semen tersebut. Dan sebagai ketua di Indonesia, kita sebagai salah satu wakil dari government of Indonesia-nya. Oke, sip. Terus ini yang paling menarik nih, dengar dulu tuh katanya waktu mau didirikan Banten, Bapak termasuk pendirinya katanya, atau gimana? Ya, jadi waktu itu kita ada undang-undang bahwa masyarakat bisa mengajukan untuk menunjukkan provinsi. Padahal di Banten beberapa kali mencoba untuk menjadi provinsi itu dibatalkan oleh presiden waktu itu. Tapi waktu tahun 2019 itu keluar peraturan bahwa mungkin Pak, 2019 cepet banget. Enggak, 2009 kan. Sebelum 2000 lah. Iya. Jadi 98 kan Pak Soeharto turun. Ya 99. Iya. 99. Itu dirikan peraturan baru sehingga masyarakat boleh mengajukan untuk menjadi provinsi Banten. Kemudian sepakat dengan masyarakat Banten, kita mengatakan bahwa inilah waktunya untuk kita mencoba menghimpun kekuatan semua untuk mendirikan provinsi, menjadi provinsi sendiri di Banten, lepas dari Jawa Barat. Yeah. Perjuangannya sangat lama juga. Jadi kita beberapa kali pertemuan, terutama di rumah saya. Kemudian kita bikin pertemuan di beberapa hotel dan sebagainya. Akhirnya makin lama makin banyak semangat dari orang Banten untuk memberikan. Pada mulanya mereka selalu di Banten itu melakukan aktivitas sendiri, jadi melakukan rapat akbar untuk menjadi provinsi. Tapi ternyata ada beberapa kelompok, jadi ada 2 kelompok besar waktu itu, dan masing-masing pemimpinnya lain. Jadi nggak nyatu gitu ya? Iya, karena itu bahkan ada satu waktu rapat tuh ada perselisihan segala, ada keributan. Akhirnya waktu itu saya diundang, kemudian waktu itu masih ada Pak Eki Sarudin almarhum. Saya pulang, saya bilang ke teman-teman, wah kalau begini sih, kalau ribut kayak gini bisa nggak jadi dah provinsi ini. Kemudian besoknya saya undang di rumah saya. Kemudian kita sepakat untuk menyatukan kelompok, 2 kelompok itu menjadi satu. Akhirnya alhamdulillah berhasil dan mereka sepakat untuk bekerja bersama. Nah, dalam perundingan selanjutnya di rumah saya dipastikan bahwa kita harus membuat organisasi yang satu. Jadi tinggal ada 2 lagi. Maka dibentuklah ini badan pembentukan Provinsi Banten. Kemudian waktu itu sebetulnya waktu memilih ketua, akhirnya kita memilih, baik kita pilih aja salah satu pengusaha lah, sehingga mereka bisa membantu. Itu adalah namanya Triana Sampun. Dia itu salah satu usaha bersama Bakri. Jadi dia memang pengusaha, tapi orang Banten. Kemudian kita sepakat menunjuk dia. Jadi waktu rapat pemilihan, jadi sudah diatur oleh saya dengan teman saya Margini. Jadi waktu rapat kita langsung menunjuk dia aja. Dan semuanya kaget juga, bahwa terutama Hasan Sohib misalnya, dia tidak kenal siapa ini kok di Banten. Tapi karena saya yang mencetuskan dan Pak Margini, akhirnya semua setuju. Dia jadi ketua, saya jadi sekjen, kemudian Pak Margini bendahara umum. Jadi berjalan lah itu. Kemudian ya ada konflik kecil lah, pemilihan wakil ketua, ketua 1, ketua 2, kemudian pembina, terutama pembina waktu itu kita tunjuk kalau nggak salah waktu itu kalau salah
orang Bappenas, tapi Haji Hasan itu yang terkenal itu kan Jawara, dia marah. Jadi saya rundingan sama Mardini sama sebaiknya daripada kita ribut dengan Haji Hasan, udahlah. Jadi biar ketua pembina Haji Hasan aja supaya kita berjalan lancar. Jadi semuanya menyatu artinya ya. Akhirnya lancar. Kenapa lah biasa? Ini udah termasuk pembentukan punten itu atau punten setelah itu? Belum, sudah itu punten. Oh. Punten sebenarnya sudah ada, tetapi ya jalannya terpisah dengan pembersihan Banten lain. Jadi dulu itu kalau nggak salah pertamanya itu kan orang-orang zaman dulu dah. Nah kemudian saya lupa sejarahnya sih. Akhirnya kita berproses terus. Sebetulnya Gubernur Jawa Barat tidak setuju, tapi kita datangi terus, kita himpun wali kota, bupati, kemudian seluruh Banten, kemudian menghadap ke mereka bahwa kita menyukai Banten. Akhirnya mereka juga karena kita keras, akhirnya mereka setuju. Dan kemudian kita juga melalui DPR kita datang bahwa kita mengusulkan untuk itu, dan beberapa orang DPR karena teman-teman juga akhirnya menyetujui. Dan kemudian kita datang ke Menteri Dalam Negeri waktu itu Bapak Surya almarhum, dia juga menyetujui, tapi kita mesti cek dulu. Jadi ternyata Pak Surya itu hanya ikut satu peraturan, semua dicek satu persatu sampai akhirnya lama juga. Tapi karena saya tidak mau nanti provinsi udah jadi terus ada cacat dan sebagainya, jadi harus diselesaikan dulu semuanya. Dipastikan dulu ya. Alhamdulillah akhirnya terjadilah. Jadi ada Dewan Otonomi Daerah Satu Arab, kemudian ternyata bisa halus, kemudian ya udah akhirnya pada tanggal berapa itu kita nyatakan jadi Provinsi Banten. Tapi ini badan pembentukan Banten nggak terlibat jadi gubernur atau apa gitu Pak di Banten? Kayaknya dulu pertama kalau salah Rano Karno atau siapa gitu kan? Nah, pada waktu itu, waktu selesai pemilihan Banten, kemudian rapat di rumah saya, Pak Haji Hasan mengatakan bahwa siapa yang mau jadi gubernur sekarang? Saya terus terang bahwa wakilnya adalah anak saya, Atut itu. Dan kalau misalnya mau dari antara kita ini silakan, asal patungan aja gitu, 70-30%. Tapi kita panitia itu semua yang berjuang, tidak ada yang minat untuk jadi ini. Akhirnya, udah. Akhirnya pada waktu pertemuan kan partai-partai baru dibentuk di Banten. Kemudian ada rapat-rapat partai-partai. Akhirnya mengusulkan supaya saya jadi gubernur pertama. Kemudian semua juga setuju. Waktu itu saya tidak setuju karena saya tidak ada minat gitu kan. Akhirnya semua pada marah. Itu terpaksa saya akhirnya pada rapat pertama menyatakan menyetujui. Rapat kedua menyetujui, rapat ketiga menyetujui, pada rapat keempat mereka menanyakan siapa wakilnya. Nah pada waktu saya itu belum siap ya wakilnya. Karena itu akhirnya terjadi perselisihan, semua partai ingin jadi wakilnya. Karena ada konflik itu saya bilang, inilah bahwa saya tidak mau menjadi gubernur karena tidak mau ada konflik di antara saudara-saudara kita. Karena saya katakan udah pemilihan umum dibalikan ke pemilihan gubernur dikembalikan kepada undang-undang otonomi daerah partai. Akhirnya terpilih satu dari ketuanya P3, kemudian wakilnya Ratu Atut. Sisanya udah diberita lah ya kurang lebih. Udah kayak gitu. Terus sudah gitu, aku juga dengar katanya Pak Tubagus itu ternyata pernah jadi staf khusus Wapres. Pada tahun 2000 itu sudah selesai pemerintahan itu. Kita waktu ada penunjukan, kan ditunjuk akhirnya kan bukan dipilih oleh di dalam negeri. Gubernur pertama, mereka kan tidak punya uang, tidak apa. Akhirnya kita mengumpulkan dana untuk modal pertama. Itu disumbang dari kita. Nah sudah itu, kemudian itu saya juga selesai udah belum selesai di kami. Ya. Kami periode pertama sudah selesai. Kemudian saya kan salah satu presidium kami. Kemudian pada waktu itu saya dipanggil oleh sekretaris wakil presiden. Sebetulnya itu saya kenal itu profesor apa sih? Dia teman saya sama-sama di PKBI sebelumnya. Saya dipanggil, saya bilang
katanya coba tolong serahkan dong CV-nya segala macem. Kemudian saya lupa tuh ada habis bulan puasa dipanggil lagi sudah puasa. Mana CV-nya kan udah ini kantor udah disiapkan, kemudian nama udah dipasang di kamar. Waduh. Jadi mesti hadir dong. Saya bilang, kok begini emang bener? Emang siapa yang manggil Pak Presiden sekarang yang minta? Jadi saya datang ke kantor. Datang memang udah ada tempatnya. Nah begitu saya hadir di sana, saya bilang nih saya tuh ada kerjaan di luar, masa ya udahlah. Kemudian seminggu saya tunggu-tunggu, saya tidak ada keputusannya harus tugas apa, kerja apa. Ya. Saya bilang ke sekretarisnya, Pak, kalau minggu depan saya belum ada tugas, saya keluar lagi dari kantor ini. Ya. Dan minggu depan persis ada surat tugas. Ini sebagai salah satu staf khusus wakil presiden. Ada berapa staf khusus? Ada 5 kan? Salah satunya saya. Jadi saya berkantor di situ. Sekalian waktu itu saya terpilih juga salah satu presiden kami yang periode kedua. Presiden kami. Dan periode kedua. Dan waktu itu juga ya kita merangkap lah periode kami, kemudian karena Wapres juga adalah orang kami, jadi kita juga, jadi hubungannya dekat aja gitu. Kemudian suatu kali waktu saya ngobrol sama Wapres, ini salah satu ya kami ini tidak seperti organisasi lain, tidak punya kantor. Saya bilang, bagaimana Pak, saya program saya mau ngumpulin donatur. Ya silahkan kalau mau bilang mau urunan beli kantor. Jadi saya kumpulkan waktu itu beberapa menteri, beberapa dirjen. Dia tingkat kata dia bilang berapa Pak uangnya? Saya waktu itu nyari kantor-kantor tua kira-kira 2,5 miliar. Akhirnya selesai lah dikumpulkan 2,5 miliar. Kemudian akhirnya saya bersama salah satu donatur BRI segala kemudian yang lain kita melihat tempatnya lokasi satu di Widya Chandra, satu lagi di sebelah Senopati. Tapi akhirnya semua memilih bahwa lebih baik Senopati karena Pak Wapres mengatakan baiklah cari tempat yang di lokasi perumahan sehingga senior kalau datang tidak begitu menyolok. Ya oke. Jadi terjadi pencurian sampai sekarang berdiri. Masih di situ ya kata. Tapi udah di-upgrade sih. Oke. Jadi 2 lantai dan dibangunan dibaguskan dan sebagainya. Waktu itu kita meniru desainnya, panggil desainer sekarang sampai bayar 40 juta. Waduh. Tapi bagus. Sampai sekarang tuh berlaku. Jadi banyak banget ya ceritanya ternyata ya di situ ya. Terus intermezzo nih katanya zaman-zaman itu supirnya malah lebih berasa staf khusus dibandingin bapaknya katanya nih. Nggak tahu lah itu pandangan orang kepada mereka. Memang saya sama supir waktu itu orangnya berani. Jadi kalau dia kumpulin supir, kalau ceritanya paling banyak dia. Dan dia jago kalau kita iring-iringan dia bisa diizinkan untuk membawa mobil sendiri. Karena dia mengetahui cara. Jadi yang lain diparkir di supirin pas pampres. Iya. Jadi dia ngikutin bisa gitu. Bagus. Tapi karena saya lihat dia kan hobinya mancing. Dia kalau waktu nyopir itu ngantuk. Ada satu kali saya di luar kota udah dia ngantuk, dia suruh turun dia. Jadi akhirnya ganti lah. Bahaya juga ya. Terus terakhir-akhir ini katanya Pak Bagus juga jago main golf nih. Katanya udah sampai bisa apa gitu terakhir. Ya, golf itu sebenarnya untuk olahraga saja, supaya kita jangan diam aja. Jadi saya main golf dari tahun 2007 sampai sekarang masih golf. Walaupun udah umur 77 ya, tapi masih main golf. 77, lahir berapa? 47. Lahir 47, waduh. 2 tahun setelah Indonesia merdeka tuh kayak. Jadi tetap main aja supaya ada bergerak gitu kan, sehat jalan. Seminggu 2 kali. Jadi alhamdulillah sekarang masih. Udah menang apa aja Pak? Saya pernah dapat itu kok, all in one. Piala banyak, salah satu piala all in one kan yang penting tuh. Itu nama kita kan dipajang di sertifikat segala macam. Dan saya waktu itu main dengan 2 orang Korea dan orang direktur Krakatau Steel. Jadi disaksikan oleh Korea. Dan kemudian akhirnya kalau di dalam itunya karena saya tidak daftar kan untuk kalau mau all in one daftar mestinya. Ya kalau kita menang dapat hadiah yang besar. Waktu itu saya tidak daftar tapi saya kan diakui
Jadi saya kasih hadiah kalau nggak salah 1 juta atau apa. Tapi Oh. kita bagi-bagi sama itu kan kayak sebagai saya akhirnya keluarnya sampai 2 juta jadi minus 1 juta. Iya, iya, iya. Tapi waktu itu apa namanya perayaannya tuh ya Hollywoodnya dilaksanakan di Seoul waktu di Korea dan didanai oleh orang-orang Korea, posko Korea, join kita dengan Korea. Banyak hadiahnya. Nih, bayangin loh, ceritanya banyak banget. Kok kayak Pak Tubagus jarang diwawancara atau jarang masuk TV gitu loh. Ya kalau Google sih banyak ya, rame ya. Tapi kok kayak kurang terekspos Pak. Kenapa tuh Pak? Ya karena kita tidak mau mengekspos, karena itu kita bekerja untuk kepentingan masyarakat aja. Oh. Tidak ada untuk kepentingan diri atau menonjolkan diri sendiri. Semua terjadi dalam kejadian yang wajar-wajar aja. Boleh. Pak, mau nanya nih. Kan katanya kan Bapak kan ternyata juga seorang ayah tiri untuk anaknya. Ada satu anak dari ibu katanya gitu ya. Itu gimana sih Pak jadi ayah tiri? Ya maksudnya kalau kita nonton film kan ibu tiri biasanya jahat katanya apa gitu. Itu mah zaman dulu lah. Kalau zaman sekarang kan rasa kemanusiaan orang tuh lebih besar. Gitu. Nah. Orang miara anjing aja binatang sampai sayang-sayang. Gimana kalau mesti orang? Kan orang kan lebih mesti bagus lagi. Jadi itulah prinsip kita. Jadi akhirnya semua istri saya maupun saya pandangan terhadap anak kan sama aja seperti anak sendiri. Tapi ada tekanan nggak sih jadi ayah tiri? Ada. Oh, nggak ada? Nah, ada itu hanya melaksanakan tanggung jawab saja. Tanggung jawab sebagai ayah terhadap anak, siapapun anak juga. Anak juga, jadi gitu. Kayak kita juga kalau kayak saya punya burung, itu kita tanggung jawab gitu, membayar dan sebagainya. Bawa ke dokter, burung aja kita bawa ke dokter. Apalagi anak dong dan sebagainya. Burung apa Pak? Kita Sun Conure ada 2, satu lagi African Grey. Emang hobinya? Sebetulnya saya mengikuti saja, saya ikut hobi karena ayah dan istri dan anak saya yang mereka yang paling berperan ya ayah dan anak dan istri saya. Saya sih ikut mengaminin aja lah, ikut senang aja. Nah, kita kurang lebih udah hampir di penghujung nih Pak. Kita pengen nanya hal yang kayaknya paling penting nih di wawancara ini. Jadi kan juga dimanapun Bapak terlibat banyak politik, ada di AMI, KAHMI, terus juga itu pembentukan Banten dan sebagainya. Kalau pertanyaan terakhir gini deh Pak, pandangan Bapak gimana mengenai Indonesia saat ini dan harapan kedepannya apa sih Pak? Kalau Indonesia ini kalau menurut saya orang sih pinter, baik dan sebagainya, tapi nih yang semuanya itu lebih dominan tentang politik. Bahkan kalau kita lihat ada masalah hukum, masalah benar dan salah, tapi kalau mengalahkan, tapi dikalah oleh kepentingan politik. Jadi kadang-kadang semua tuh yang penting politiknya. Jadi kayak misal konstitusi juga ada dilanggar, undang-undang dilanggar, hukum dilanggar dan sebagainya. Jadi kebenaran semua secara politik, yang tahu sendiri bahwa kebenaran itu hari A, hari ini A, besok B, dan politikus itu selalu tujuannya adalah mendapat kekuasaan dan jabatan. Karena itu semua itu bisa dilanggar oleh dia. Kalau secara politik tidak mendukung, itulah yang terjadi di Indonesia. Kita harapannya sebenarnya politikus di Indonesia lebih dewasa dan bertanggung jawab. Lebih kepenting diutamakan kepentingan masyarakat, banyak kelompok. Kalau sudah menyelesaikan masyarakat, itu mungkin tidak ada keadilan. Kalau masih menangani kelompok, ya susah untuk mencapai keadilan. Itu aja menurut saya. Jadi harapannya adalah mencapai keadilan untuk Indonesia. Saya kan pernah diangkat juga menjadi anggota DPR oleh Wapres. DPR. Tapi pada waktu itu 2 minggu saya setelah berpikir saya mengadu kepada bahwa Pak, tugaskanlah saya dimanapun, janganlah di DPR. Kenapa kamu? Saya nggak biasa lah di DPR. Kedua kali saya punya teman juga, dia kan menteri juga. Dia meminta saya supaya masuk dalam DPR organisasi dia. Saya juga bilang, Pak, kita jadi teman aja lah. Jadi saya tidak terlibat juga, tidak mau. Karena ya saya tahu lihat begitu mereka tuh kebenarannya itu relatif sekali. Baru yang mendukung dia secara kekuatan politik ya benar. Kalau enggak itu salah. Jadinya jadi kita rancu lah. Jadi tidak salah.
menetapkan kebenaran yang hakiki. Jadi lebih baik di luar, kita mengamati aja, melihat. Itu aja. Siap. Terima kasih banget Pak Tubagus sudah mau diwawancara sama kita. Sama-sama. Penonton, kalau sampai sekarang masih belum jelas, tamu saya ini adalah ayah saya. Dia sudah mengajarkan saya banyak banget. Dia selalu mendukung saya. Sampai saya pun merasa bahwa saya pengen dia lebih dikenal. Makanya kenapa saya buat video ini. Karena memang kenyataannya, bayangan loh. Dari mulai HMI, tadi pernah ketua ospek di kampus, terus pernah ketua KAHMI, terus pernah staf khusus Wapres, macam-macam. Dan bahkan itu kenapa aku tahu kenapa supirnya gitu, karena dulu itu supir saya juga, yang saya juga harus hadapin. Tapi kenyataannya begitulah, bahwa memang Bapak Tubagus ini banyak banget perannya, baik di masyarakat maupun di keluarganya. Tapi dan saya buat video ini untuk sedikit menggambarkan seberapa saya bangga dengan ayah saya, dan saya juga mengharapkan penonton bisa sama-sama mengerti betapa saya bangga dengan ayah saya. Begitu aja dari BRBM Bahas. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa, dah. Thank you banget.